lama di sini, Granda? Sampai saya sembuh, Nek. Luka-lukamu itu cukup parah. Tidak bisa sebentar untuk memulihkan kekuatanmu. Saya masih kuat, Nek. Jangan lama-lama di sini. Saya tidak betah di sini, Nek. Tapi aku memerlukan waktu untuk merenung. Aku butuh petunjuk. Bagaimana caranya memusnahkan Aji Basa Pamungkas? Iya. Aku selalu merindukanmu sejak kamu meninggalkan aku. Ya, aku juga. Benar? Kamu juga merindukan aku? Iya. Kenapa? Kamu tidak percaya? Iya, sebab sejak kita berpisah, kamu tidak pernah memberi kabar apapun. Sama sekali tidak ada usaha untuk mencari aku. Kamu benar-benar sudah melupakan aku. Kepergianku membawa luka yang sangat dalam. Memberi kabar padamu, aku pikir hanya membuat luka yang baru. Karena itulah aku berusaha untuk melupakan kamu. Ya, meskipun kerinduanku meledak-ledak, seperti lahar di perut gunung berapi. Selama ini kamu ada di mana? Aku berguru kepada seorang si penunjuk. Tapi kalau aku pikir, terlalu lama juga tidak baik. Benar, Gusti. Akibatnya akan merembet kepada para bawahan pimpinan pasukan. Yang bisa saja rasa percaya diri mereka menjadi terkikis. Kalian sanggup kalau dalam waktu 1 bulan? Sanggup, Gusti. Baik. Kalau dalam waktu 1 bulan, kalian masih belum bisa menangkap Aji Basa Pamungkas. Hidup atau mati, aku sendiri akan turun tangan. Jangan, Gusti. Selama kami masih bernapas, kami yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami akan menunjukkan bahwa kami masih pantas disebut 3 Singa Mataram. Baik. Lakukan. Sendiko, Gusti. Gairahku untuk rumah tangga hilang. Karena pikiranku selalu tertuju kepadamu. Lalu, kamu sendiri bagaimana? Aku menikah. Oh, kamu menikah? Oh. Jangan salah sangka, Bayu Seta. Kamu laki-laki. Sampai tua tidak menikah juga tidak apa-apa. Tapi aku perempuan. Mau dikemanakan muka ayah dan ibuku kalau aku jadi perawan tua? Iya, aku paham. Aku menikah dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Seorang petinggi keraton, berpangkat tumenggung. Dan aku punya seorang anak, perempuan. Berarti selama ini kamu tinggal di keraton bersama suamimu? Iya. Tapi semenjak suamiku meninggal, aku pergi meninggalkan keraton. Meninggal? Gugur dalam perang besar melawan Belanda di Batavia. Berarti Sultan Agung yang membunuh suami kamu? Loh, kok Sultan Agung? Iya kan? Suami kamu dikirim ke medan perang oleh Sultan Agung, bukan? Iya. Nah, berarti Sultan Agung yang membuat suami kamu meninggal. Kok kamu jadi salah menilai begitu? Iya kan? Tidak. Sultan Agung itu seorang raja. Dia memerintahkan angkatan perang kerajaan Mataram untuk berangkat ke Batavia dan berperang melawan Belanda. Suamiku seorang prajurit, harus patuh pada raja. Dan bukan cuma suamiku, semuanya. Tumenggung Baurekso, Tumenggung Suro Agul-Agul, Senopati Jayapati, semuanya juga berangkat. Justru kamu yang salah menilai. Maksudmu? Sultan Agung dan Belanda sama jahatnya. Sama-sama punya nafsu kekuasaan untuk meluaskan wilayah. Ingin menguasai Pulau Jawa. Bahkan seluruh Nusantara. Maka itulah Sultan Agung sangat benci sekali kepada Belanda. Yang dianggapnya sebagai saingan, sebagai penghalang dari nafsu kekuasaannya. Karena keserakan hatinya itulah, Sultan Agung memutuskan untuk menggempur Belanda. Hasilnya apa? Ia tidak pernah menang melawan Belanda. Malah sebaliknya, banyak kehilangan orang-orang penting Mataram. Banyak istri-istri menjadi janda karena ditinggal suaminya.
banyak anak-anak menjadi yatim karena bapaknya mati. Akibat perang melawan Belanda. Itu semua akibat dari keserakan Sultan Agung. Jangan berkata begitu, Bayu Seta. Sultan Agung ingin melepaskan dan membebaskan Pulau Jawa dan Nusantara dari cengkeraman Belanda. Niatnya itu sangat mulia dan kita patut mendukungnya. Rupanya kita berseberangan pandangan terhadap Sultan Agung. Itu hakmu. Lalu bagaimana pandanganmu terhadap Belanda? Sama, benci. Sebab baik Sultan Agung maupun Belanda sama-sama penjajah, rakus, dan serakah. Aku senang kamu benci kepada Belanda. Tapi sayangnya, kenapa kamu juga harus benci kepada Sultan Agung? Aku tidak akan memaksa kamu untuk menuruti aku benci kepada Sultan Agung. Sebab suatu saat nanti, kamu akan tahu siapa sebenarnya Sultan Agung. Kanjeng petinggi. Tadi saya lihat Kanjeng berbicara dengan guru saya. Guru? Dewi Racun, dia guru saya. Oh ya? Iya. Dewi Racun guru kamu? Iya, di mana dia? Saya tidak tahu. Tadi saya hanya bicara sebentar, kemudian dia pergi begitu saja. Katanya ada seseorang yang ingin ketemu dengan dia. Kemana perginya? Tidak tahu. Soalnya aku langsung masuk ke pendopo. Dan aku tidak melihat dia lagi. Iya, Pak. Kalau begitu kita bagi tugas. Kamu ke sana, saya ke sana. Ya? Iya. Anak-anak itu tidak bisa dibiarkan. Iya, sepak terjangnya bisa membahayakan kita. Kita laporkan kepada Haji Basa Pamungkas. Betul. Aku dengar kau punya murid yang hebat. Muridku memang banyak. Tapi yang hebat, dia. Siapa namanya? Mahesa. Mahesa Jenar. Aku punya kenang-kenangan untuk kamu. Pakailah di kakimu, yang satu di kaki Mahesa. Gelang perak yang indah. Kamu membuatnya sendiri? Iya, aku membuatnya khusus untuk orang yang paling aku cintai. Kamu mau memakainya? Aku akan bangga sekali kalau kamu memakainya. Pakailah dengan penuh keikhlasan. Sebagai tanda bahwa hati kita telah bertaut kembali.